Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat iman Islam dan ihsan kepada kita semua. Dan tak lupa juga salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibuna wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ismail Hasani dari Prodi PJKR Universitas Surya Kencana tingkat 1. Saya akan memaparkan tugas yang diberikan yaitu pemaparan agama dan manusia. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Aab Syihabuddin yang selaku dosen yang telah memberikan tugasnya. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu ada konsep agama. Nah, konsep agama dapat dilihat dari beberapa segi. Ada segi etimologi dan segi terminologi. Nah, pertama kita bahas tentang segi etimologi. Nah, bahasa atau agama dari segi etimologi yaitu diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki dua akar kata yaitu a tidak dan gama kacau. Nah, berarti dapat kita ambil bahwasannya agama yaitu berarti tidak kacau atau adanya aturan, ketentuan dan peraturan untuk mencapai arah ataupun tujuan. Nah, jadi agama secara etimologis dapat kita simpulkan bahwasanya agama itu adalah sebuah peraturan ataupun ketetapan ataupun juga ketentuan yang telah ditetapkan untuk kita itu mencapai tujuan tertentu. Seperti contohnya umat Islam diperintahkan ataupun bertujuan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, dalam agama itu dijelaskan bahwasanya adanya sebuah cara beribadah, untuk cara kita itu melakukan sebuah ibadah itu dalam agama dijelaskan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah konsep terminologi. Nah, menurut konsep terminologi, agama adalah aturan atau cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan dan sesamanya. Nah, jadi agama itu adalah sebuah alat bagaimana kita itu untuk hidup lebih baik dan mempunyai hubungan baik dengan Tuhan ataupun dengan sesama. Nah, seperti itu. Kalau dengan Tuhannya kita itu menjadi lebih baik dalam hal segi kita beribadah, kita melakukan sebuah kebaikan. Nah, seperti itu. Kalau untuk dengan manusia, kita berhubungan baik dengan manusia yaitu dengan cara kita seperti menghormati yang lebih tua, kita menghormati dengan sesama, kita menyayangi yang lebih muda daripada kita. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah istilah agama dalam Al-Quran. Nah, istilah agama dalam Al-Quran disebutkan ada 3 ya. Namun sepertinya banyak, namun saya masukkan ke dalam slide saya itu 3 ya. Nah, yang pertama agama dalam Al-Quran itu bisa disebut juga dengan din. Nah, din ini itu kalau diartikan secara bahasa memang artinya itu adalah agama. Namun dalam din juga bisa diartikan juga bahwa din itu yang pertama ada pembalasan, yang kedua ada adat kebiasaan, ada peraturan, ada hari kiamat. Nah, jadi din ini adalah ibaratnya persamaan kata. Namun di dalam din ini pun mempunyai banyak arti. Nah, seperti itu. Dan yang kedua ada milah. Nah, dalam agama pun ada kata dalam Al-Quran itu milah. Nah, milah juga berarti artinya yang sama seperti agama. Namun lebih ke artinya itu undang-undang dan peraturan. Nah, yang ketiga adalah syariah. Nah,
Agama juga bisa dibilang syariah karena dalam agama adanya jalan yang harus dilalui, seperti contohnya kita itu menuju Allah, kan itu ada sebuah jalan. Nah, dan juga adanya hukum. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur agama. Nah, ada 5 unsur-unsur agama. Yang pertama ada keyakinan, yang kedua ada peribadatan, yang ketiga ada sistem nilai, yang keempat ada tempat ibadah, yang kelima ada kitab suci. Nah, unsur-unsur agama yang pertama itu adalah keyakinan. Bahwasannya kita itu harus yakin, kita itu harus percaya bahwasannya agama itu adalah sebuah alat ataupun sebuah sebuah sistem agar kita itu hidup dalam keadaan tidak kacau. Nah, jadi ketika kita itu percaya, maka bisa dibilang itu adalah sebuah agama. Nah, seperti itu. Dan yang kedua ada peribadatan. Nah, peribadatan itu adalah seperti contohnya kita itu salat, nah, ibadah. Dalam agama pasti adanya sebuah ibadah, bagaimana kita untuk melakukan interaksi dengan Allah ataupun berkomunikasi dengan Allah, kan seperti itu. Kalau dalam agama Islam peribadatannya itu seperti sholat, seperti kita puasa, mengaji, dan lain-lain. Nah, dan yang ketiga adalah sistem nilai. Nah, jadi di dalam agama itu banyak sekali ya dijelaskan bahwasanya Allah itu akan mengganjar umatnya, mengganjar manusia dengan sesuai dengan yang dia lakukan. Seperti contohnya jika kita berbuat jelek, maka kita itu akan dibalas dengan sebuah kejelekan juga gitu, dengan perbuatan yang kita lakukan. Nah, dengan begitu sebaliknya pula, jika kita melakukan sebuah kebaikan, maka kita akan dibalas dengan kebaikan pula. Nah, seperti itu. Jadi di dalam agama itu ditilai bagaimana orang itu beribadah, atau yang suka dari derajat nih kan, derajat manusia itu seberapa. Nah, yang menentukan nilainya itu adalah dari segi keagamaannya, dan yang terutama itu Allah ya. Allah yang menentukan segi derajatnya dia itu seberapa. Nah, dan yang selanjutnya adalah unsur agama yang keempat, yaitu adalah tempat ibadah. Nah, pasti dari segi bukan dari segi ya, mohon maaf, semua agama baik itu ya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan yang lain mempunyai tempat ibadah masing-masing. Nah, kalau Islam itu tempat ibadahnya itu masjid. Walaupun sebenarnya kita melakukan ibadah itu bisa di mana saja, namun yang identik dengan tempat ibadah di sini kalau dalam Islam itu adalah masjid. Nah, dan yang kelima yaitu adanya kitab suci. Nah, dalam Islam kitab suci dalam Islam itu ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah sebagai pedoman bagi kita semua, di mana kitab Al-Quran ini adalah sebuah acuan atau sebuah pedoman agar kita itu lebih paham tentang agama dan lebih paham bagaimana kita untuk hidup agar tidak kacau. Nah, mungkin seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu manusia. Nah, pengertian manusia. Manusia bisa dibilang adalah makhluk yang sempurna. Karena apa? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah ya, dari tanah, kemudian menjadi segumpal darah, jadi daging. Nah,
lalu jadinya lah seperti ini ya contohnya. Nah, manusia itu diberikan akal dan juga nafsu gitu ya. Jadi manusia itu beda dari yang lain, beda dari yang lain, dari binatang, dari segi malaikat, dari iblis, kan beda manusia itu kan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah eksistensi dan martabat manusia. Nah, eksistensi dan martabat manusia itu diciptakan. Nah, manusia itu diciptakan tujuannya untuk beribadah. Nah, ketika kita mendengar manusia itu diciptakan, berarti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Nah, eksistensi dan martabat manusia itu diciptakan adalah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu seperti apa. Allah itu maha kuasa. Allah dapat menciptakan manusia yang terdiri dari sistem-sistem dari dari molekul-molekul yang berubah menjadi sempurna. Bahkan jikalau manusia ingin menciptakan manusia itu bukan dari reproduksi, maka tidak akan bisa. Karena apa? Karena di situ banyak sekali komponen-komponen yang mungkin manusia tidak tahu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya eksistensi dan martabat manusia itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Nah, manusia itu adalah makhluk yang diciptakan dan diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah dan hamba Allah. Nah, di mana yang disebut dengan hamba itu adalah orang yang mengabdi, orang yang taat, orang yang tunduk. Nah, taat dan tunduk kepada siapa? Kepada Allah. Nah, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita itu sebagai hamba? Nah, kita itu harus bisa menjadi manusia yang ibaratnya mendekati ataupun melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, dan khalifah Allah. Nah, khalifah Allah itu bisa dibilang khalifah itu adalah pengganti dan pemimpin. Nah, jadi manusia itu adalah makhluk yang diciptakan untuk memimpin alam semesta, diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan yang selanjutnya adanya alam semesta. Nah, alam semesta berhubungan dengan tadi ya, bahwasanya manusia itu adalah khalifah di bumi, pemimpin yang ada di bumi, makanya berhubungan dengan alam semesta. Nah, bagaimana kita itu sejarahnya bisa tahu alam semesta? Nah, ada ada teori ilmiah, ada juga teori tentang maaf saya tidak tahu, tapi bisa dibilang dari agama. Nah, kalau menurut teori ilmiah itu kan, kalau alam semesta itu ada yang menyebutkan dari dentuman besar, dari ledakan besar. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau menurut agama, kalau alam semesta ini diciptakan oleh Allah dalam beberapa fase. Nah, memiliki 6 fase, di mana Allah menciptakan alam semesta, menciptakan bumi. Nah, itu memiliki 6 fase. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada istilah manusia dalam Al-Qur'an. Istilah manusia dalam Al-Qur'an banyak disebutkan ya, bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang diciptakan.
dalam Al-Quran manusia juga memiliki banyak istilah ya. Nah, kalau yang pertama adalah istilah al-bashar. Nah, al-bashar ini bisa adalah sebuah kata di mana manusia itu adalah kulit yang terlihat nampak. Nah, al-bashar itu bisa diartikan sebagai kulit. Namun manusia ini adalah kulit yang sebagian tubuhnya itu tertutup oleh rambut, oleh bulu, beda dengan binatang ataupun yang lainnya seperti hanya singa. Singa kan bukan singa, ayam. Ayam kan semuanya tertutup oleh bulu. Nah, seperti itu. Jadi manusia itu berbeda dengan hewan gitu. Dan yang selanjutnya ada karakteristik manusia. Nah, karakteristik manusia itu adalah makhluk ya yang mempunyai perasaan, yang mempunyai akal pikiran, yang mempunyai nafsu. Nah, karakteristik manusia ini tuh seperti apa gitu. Jadi manusia itu karakteristiknya yang pertama bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bisa membedakan mana bahaya, mana tidak, bisa membedakan mana itu sebuah misalnya apel dengan jeruk gitu kan, seperti itu. Jadi manusia itu mempunyai karakteristik bisa membedakan. Nah, juga manusia itu mempunyai karakteristik manusia itu adalah penyayang gitu. Manusia itu bisa dibilang adalah makhluk yang mempunyai kasih sayang. Manusia juga mempunyai mempunyai karakteristik manusia itu sebagai makhluk yang memiliki perasaan. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari paparan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dikarenakan saya juga masih belajar, dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang salah, kekurangan dari slide yang saya buat. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.